Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa li jami'i ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid din wad dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa aqulu 'ala Allahi tawakkuli amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, setelah terselang beberapa waktu mantala kita dikarenakan bulan Maulidnya, dan insyaallah kita akan lanjutkan dan mudah-mudahan terus tidak akan terputus lagi. Masih di dalam ta'alluq ilmu, ya. Masih di dalam ta'alluq ilmu. Kalau ta'alluq qudrat disebut dengan ta'alluq taksir. Qudrat artinya kuasa. Tidak bisa kita mengatakan orang itu kuasa kalau tidak ada bukti. Jadi Allah bersifat qudrat artinya kuasa. Mana buktinya? Li jami'il makhluqat. Semuanya terciptanya ada makhluk. Nah, jadi makhluk itulah pembuktian bahwa Allah itu bersifat qudrat. Namanya ta'alluq taksir, ada bukti, ya. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu itu, si A ini umpama tukang jahit, tidak akan berhasil kata-kata tukang jahit itu kalau tidak ada buktinya. Nah, demikian juga kita yakin bahwa Allah itu berkuasa, tapi karena ada buktinya. Yaitu apa? Terciptanya sekalian alam. Kita ini masuk alam juga. Cuman jenisnya beda. Ada langit, ada bumi, ada kayu-kayuan, ada hewan. Kita ini pun juga makhluk. Ya. Kita ini makhluk juga, termasuk alam. Alam itu disebut baharu. Arti baharu itu berubah-ubah. Jadi arti baharu itu berubah. Setiap yang berubah berarti dia baharu. Setiap baharu pasti makhluk. Setiap makhluk pasti ada yang menciptakan. Dia makhluk itu tidak jadi dengan sendirinya, tetapi ada sebab dan musbabnya. Nah, jadi makhluk Allah ini bukti kekuasaan Allah. Bukan Allah itu hanya kuasa mencipta dengan kodratnya, tetapi juga kuasa menetapkan seluruh makhluk itu ada ketetapan masing-masing.
disebut dengan tunai pada azali. Arti ajal itu ketetapan. Nah, jadi kalau dalam kita mengamalkan kodrat ini, jangan diilmui aja. Kau tahu ya kodrat itu? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu itu berkuasa. Tahulah aku. Ayatnya tahu, terjemahnya tahu, tapi kayak apa mengamalkannya? Jadi amal itu yang menentukan nilai. Ilmu itu belum menentukan nilai. Orang yang disebut takwa itu berilmu dan beramal. Berilmu tanpa amal tidak ada hasil. Al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Berilmu tanpa amal, tanpa mengamalkan ilmu, ialah seperti pohon yang rindang tapi tidak berbuah. Jadi ilmu itu hasilnya apa? Buahnya amal. Nah, tadi kita sudah tahu Allah itu bersifat kudrat. Bukti kudratnya lah tercipta sekalian alam, termasuk kitanya alam. Kalau langit, bumi, bulan, bintang, matahari itu namanya yaitu alam kabir. Nak kenal-kenal. Kita ini alam sogir, alam yang kecil. Apapun yang ada di dalam alam kabir, ada juga di dalam diri kita. Ini alam nih, langit, bumi, matahari itu ada juga semuanya itu dalam diri kita. Artinya apa? Alam kabir itu nyata, tetapi alam kabir itu ada di dalam diri kita. Mana dia antara lain tumbuh-tumbuhan. Di dalam diri kita juga ada, yaitu rambut. Rambut tumbuh-tumbuhan tuh, potong panjang lagi, potong panjang. Jadi rambut tumbuh-tumbuhan. Cuman tumbuh-tumbuhan yang kada boleh dimakan. Enggak dimakan. Tapi ada. Batu ada dalam diri kita. Yaitu gigi kita nih sama dengan batu. Ada semuanya tuh. Lautan ke hulu ke hilir, dalam diri kita ada darah turun naik bak jantung. Itu ada. Kalau air laut itu dua macam, ada asin, ada tawar. Ada dalam diri kita juga. Air asin itu air mata. Air tawar itu air liur. Nah, banyak semuanya. Musambeti itu ke depan hari. Ada semuanya. Kalau mau tahu, baca dalam kitab Insanul Kamil. Itu ada. Nah, lalu bagaimana mengamalkan kodrat itu? Apapun maka itu syuhudul kasrah bil wahdah. Apa aja yang kita pandang di alam ini, ingat ini adalah ciptaan Allah. Maka itu mengamalkan. Apa aja yang lihat minallah. Apa dilihat minallah. Macam itu mengamalkan sifat kodrat itu. Kadang-kadang macam itu kodrat tak dapat diamalkan. Ilmunya sudah, mengamalkannya mana? Nah itu ya. Kita ini tetap duduk di dalam la haula wala quwata. Itulah hendaknya. Kita sembahyang berjamaah. Bagaimana mandang kita gerak imam tuh? Memandang sir batin kita tuh kemana? Dalam syariatnya tetap mengikut fi'liyah dan qauliyah. Imam baca Fatihah kita dengarkan. Imam rokok kita ikut rokok. Imam i'tidal ikut i'tidal. Imam sujud kita ikut sujud. Itu syariatnya.
ikut imam. Maka itu kita niat makmuman. Kalau tidak ada niat makmuman, tidak dapat pahala berjamaah. Aku sembahyang fardu maghrib ikut imam karena Allah. Men saja aku sembahyang fardu maghrib karena Allah, tidak dapat pahala berjamaah, tapi dapat pahala saf. Yang 20 kada dapat. Kenapa? Kada ikut imam. Padahal gawian ikut imam, tapi niat ikut imam tidak ada. Tak dapat pahala 27. Banyaknya minum. Wis macam-macam aja gawian. Tepatnya wis. Iya, syukurnya adalah impian kada dapat 3 macam dah. Ini kada keparutan. Nah itu. Jadi pandangan kita tuh kemana? Ma'rifat. Dapat gerak imam itu, bergeraknya, membacaannya, semua gerak imam. Dan termasuk gerak kita juga. Itu bukan daya upaya imam dalam hakikat. Itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Macam itu. Jadi syariat hakikat itu jalan. Syariat melihat kelakuan zahir, batin hakikat memandang pertolongan Allah. Atau baru jalan dua-dua. Tidak sebutingnya berjalan. Betungkat sebelah. Ada normal kan? Kayak itu. Si imam macam itu juga ini. Gerak dan diam yang zahir itu nur hakikat rahasianya. Ini pertolongan Allah semata-mata. Apakah itu perlu disebut? Tidak, perlu dirasakan. Merasa berdiri, ingat pertolongan Allah. Rasa, karena ma'rifat itu rasa rahasia yang ada tersembunyi dalam batin masing-masing. Nah, jadi 2 jalan tuh. Syariat tadi ikut imam begini-begini, tapi sujud jangan pada rukuk, jangan pada hulu pada imam. Membadahulu kada imam itu mengambil jabatan imam ngarannya, itu ilegal, kada diakui. Ada lagi yang mantap sama dengan imam, Allah sama banget, itu polot putus jam pahala jamaah tidak dapatnya. Kenapa? Sama banget dengan imam. Bujur-bujur sama, berarti imam duanya tuh. Maka lambatkan. Dalam kitab petunjuk yang indah karangan Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Banjari, di situ lambat lagi. Kalau imam rokok, sempurnakan rukuk imam, makmum rokok. Imam i'tidal, sempurnakan i'tidal, baru makmum i'tidal, macam itu. Tapi bagi kita terlambat sedikit jadi ya. Allahu Akbar, nah kita Allah. Itu sudah mempadak dan mencukupi syarat untuk mendapat pahala berjamaah. Nah, pandangan makrifat tauhidnya bukan si imam itu yang mampu, termasuk diri kita. Dapatnya kita berbuat semuanya itu hanya semata-mata dengan pertolongan Allah, bukan daya upaya kita. Nah, jalan dua-dua. Maka itu ibadah itu zahir dan batin. Marilah kita beribadah zahir dan batin. Di mana andaknya zahir, di mana andaknya batin. Terlalu ceramah bilang berapi-api, berkuyang mimbar. Marilah kita dengan ikhlas beribadah zahir dan batin karena Allah. Coba pengtakuni sebuting-sebuting. Kita bukan mau uji, cuma hendak tahu kedudukannya. Nah itu. Nyobatin tadi jam itu. Nah, itu kalau menurut yang kami pernah belajar. Demikian juga iradat bertahsis, ketetapan, menetapkan. Allah kuasa mengatur, mencipta. Dan kuasa iradat itu sifat Allah yang mengatur.
Jadi iradat, kudrat iradat tuh hampir sejalan. Ujar iradat kalau pandir kita nih, aku hendak molah rumah, kayak ini dia iradat. Lawaknya di samping, jangan di hadapan. Banyak benar orang minta sedekah. Hendak kajiga, jadi sana betul top jalawang seumuran. Aku nak belah rumah kayak ini dia iradat. Iradat kan mantasis matur cuman. Nah sekarang si kudrat sanggup dah kau gawe, sanggup ya kudrat maka jadilah dia. Dah mau dua ni berlawanan ke depan. Si iradat tadi nak belah rumah. Ini kisahnya nih banding nih kias-kiasnya kayak apa pangnya nak belah rumah. Nah potongannya kayak ini lawangnya di samping buat tutup dia siang malam tak kenapa juang banyak benar orang minta sedekah jangan ada kebukaan lawang. Nah kayak ini caranya, kayak ini bentuknya apa. Hai jasi iradat nih, iradat ini kan punya rancangan program, punya mentasiskan menetap. Hai kudrat sanggup dah kau gawi, sanggup maka terciptalah si kudrat tukang gawi, si iradat tukang atur. Nah kayak itu kira-kira tuh. Nah jadi dua sifat tuh kadang mau bercerai dia. Matur alam, taksis iradat dikerjakan oleh si iradat. Pada orangnya ingin tuh iradat lain Tuhannya, kudrat lain bukan. Allah tuh tetap wahid, cuman sifatnya yang banyak. Kita sini alhamdulillah hujan baharian dah. Tapi kan ada banjir kan. Nah, Jakarta ini tinggalam aja. Untung kita bakal diam Jakarta. Inilah syukurnya kita susah. Coba mensugih kena diam Jakarta tak pas kebanjiran. Jadi ada aja hikmah kita susah. Banjir pula tuh. Bogor banjir juga. Sudahlah udara dingin di Bogor tuh banjir pula. Nah, jadi kita nang tembilahan nih nang susah-susah nih. Alhamdulillah berdiam di tembilahan. Walaupun banjir satu mat juangan sorot pula. Coba mensuge minimal Pekanbaru tidak Jakarta. Tetapnya banjir. Jadi syukur kita tembilahan. Alhamdulillah. Ada susah hati. Jakarta kota aja kan banjir tuh 70-80 cm naik. Nah, marahnya berenang situ. Kita sini alhamdulillah. Kenapa di sini? Karena kan banyak duit. Cuma banyak duit. Kami sepupuan kan almarhum Haji Turis Bandung berdiam. Mati weh ini dah. Coba tarik diam Bandung, banjir juga di Bandung. Ya gitu itu 10 kalian kami. Karena duit banyak. Diam di Bandung, banjir mati weh ini nah. Mati jak bobat sampai ke Jerman. Kadang pih juga. Boleh ke sini. Bini 9. Pinang waktu tinggal di bertiga aja, ini lagi kita kumpul. Anak 22. Ada masalah minta. Indongnya banyak. Datang ke rumah kita. Minta bagikan harta. Ya aku bisa pembagikan tapi hitung dahulu semuaan. Men kada hitung semuaan apa jadi bagi? Hitung solo harta. Cuman ada salahnya harta ini tak ada batasan. Nang bini Tuhan enggak mana, bini kedua enggak mana. Kada ada batasan kayak apa? Meningkat aku angkat tangan nambah betisnya. Bagi ya sih. Mau kada mau anak sama anak 22 kada baakuran pulang tak. Nah, jauh aja kau ke pengadilan. Itu hak pengadilan untuknya kata aku. Sanggup aku membagikan ya. Kada aja bahaya meningkat bagi papadaan kada hingkat. Kada hingkat aku. Bini meninggal. Kan
Kada dapat hak warisnya. Padahal ada haknya situ. Hak warisnya ada. Walaupun tidak harta sekut syarikat, tapi kalau mati hak waris ada. Kada timbul. Nak 22. Nang sekong bakaras, nang sekong bakaras, nang sekong bakaras juga. Ya kok buah ke pengadilan. Kada urusan ko. Pengadilan ada. Kabila ke pengadilan jumlah harta misalnya 10 M itu potong 10% dulu baru buka sidang. Kalau 10 M potong 10% berapa? Dengan metongnya kok ada suami duit banyak. Tapi jelas banyak sudah. Itu hanya dibagikan. Bahaya juga. Duit habis. Nah, jadi tahsis ini menetapkan di mana Allah menghendaki baik keselamatan maupun bala musibah si kodrat yang menggawi. Sifatnya dah si kodrat sifat yang menggawi. Yang menggawi kodrat iradat ilmu hayat itu sekong dia orangnya. Kada dua pang Allah Ta'ala kodrat lain Tuhannya iradat lain kada itu tetap satu. Nah jadi bukti iradat tadi menentukan mentahsiskan tahsis itu artinya menentukan apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Tak bisa keningkat disembelihkan kambing itu tetap jadi. Parit kami itu bahari parit bintuha. Hari ini jam berapa? 19.10 lah. Setiap tahun menyimah biasanya lah. Nyembelih kambing. Wadai 40 macam. Ya kebanyakan nyaman wadai. Cakudok. Pais. Pak cucur kah? Cucur. Aduh. Sejumpat bola. Kepala kambing tengahan. Ya kepang masak. Dah tiko kada bungul iblis memakan kepala kambing na mentah. Jadi arwah bintuha tu karas juga orangnya. PPS-nya. Kok jako kada umpat. Kada aku berdiam situ kesumatannya numpang remah bintuha. Aku kada juga sih. Jadi datang wakilnya. Paji kada umpatkah menyumbang nih. Jangan tuh aku kada berduit. Dan hingkat empat nyumbang. Kada berduit hagan nginto berhagan lain ada. Kada ada berduit. Maksudnya kada ada berduit hagan nyumbang ke situ. Menduit ada. Namun paji kada umpatnya kami kada jamin keselamatan. Alhamdulillah jangan tuh. Terus kau pakai apa? Wah ini nanti kau pilih itu satrok 3 tahun. Mantar hari sanja pulang tak? Nah sanja. Orang maghrib mantar ke hujung parit hujung kampung. Yang jelas mantar tuh ada sembahyangnya. Yang itu iblisnya betik bengkok. Kayak apa? Iblis berkucap kepala kambing. Hidup mantah pulang. Nah inilah. Karena apa? Kada paham tadi tuh. Kan? La ta'sira li sya'in kainati biquwat. Tidak ada hak sekali yang damikan sesama muhadas itu bisa datang manfaat dan mudarat. Tidak ada. Baik sesama manusia pada hakikatnya maupun istilah orang itu apa? Orang halus. Kan gitu dah. Orang gaib ya penunggu sini. Penunggu tapi kada kabun. Meminasa orang haja gawian. Tidak ada itu tuh. Bila sudah la Tuhan dia lagi yang datangkan manfaat dan mudarat. Makhluk tidak ada lagi. Bab menolak segalanya selain Allah. Jadi la ilaha. Tidak ada yang dianggap manusia itu sesuatu benda yang bisa manfaat dan mudarat. Tidak ada. Illallah kecuali Allah. Jadi ilaha itu
yaitu Tuhan yang dianggap oleh sebagian manusia yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Jadi tidak ada Tuhan, artinya tidak ada yang dianggap Tuhan oleh manusia yang menganggap bermacam-macam bisa mendatangkan manfaat itu tidak. Illallah, kecuali hanya Allah. Nah itu. Jadi kita harus pegang itu kuat-kuat. Nah, ini jadi iradat takluknya takluk tahsis. Dia tidak bersalahan kodrat dan iradat. Ya loh, kodrat kuasa menciptakan, iradat menentukan. Kapan? Terus menerus sampai hari kiamat. Di dalam kodrat Allah, di dalam iradat Allah, tetap sampai hari kiamat. Kiamat pun di dalam takluk iradat Allah juga. Kapan Allah akan mendatangkan kiamat? Nanti tahsis iradat yang menentukan. Sahabat tanya sama Nabi, ya Rasulullah, kapan kiamat? Cakahnya. Aku ni Nabi bila kiamat. Aku kiamat tu makan belak jual lah. Kada gagabasan tu. Pada dalam ayat itu wal jibalu kal ainil mampus, antara dahsyatnya kiamat apabila tiupan sangkakala pertama, gunung-gunung itu terbang seperti kapas. Apalagi kita, kemana terpelantingnya? Masya Allah. Kekayaannya gampang namakan. Wah ini ya kenal. Karena angin itu sama kapas. Kayak itu dahsyat. Sampai hari kiamat nih, nangkodut iradat nih sampai hari kiamat nih, bukan kita mau ini aja. Yang Adam pun dari kodrat iradat Allah. Sampai manusia akhir zaman, sampai ketentuan kejadian-kejadian apapun, tidak boleh dalam i'tikad kita berpandangan, beriktikad kepada selain Allah. Jadi melihat apapun batin kita, inilah kekuasaan Allah dan ketentuan Allah. Tanah longsor, zahir di situ kekuasaan dan ketentuan Allah. Nah, hujan terus itu juga tahsis dan kudrat iradat Allah. Tadi ada anak Pekanbaru kemana? Hujan terus aja juga. Kami ganti kokoh jenan. Untung di rumah video. Jadi hari ini untung aku ketungkaran tuh nah itu patang di rumah seharian. Mana berapa nyahan bental. Bental. Agak biar. Ada lepah. Nah itu jadi syuhudul kasrah bil wahdah, ke situ mandang pandangan. Semuanya pandang kepada yang minallah. Niscaya apa? Maka karena yang demikian itu tiada ta'alluq qadar dan iradat, melainkan dengan mungkin. Karena jikalau ta'alluq keduanya dengan segala yang wajib, niscaya memberi bekas keduanya. Jadi kodrat dan iradat itu hanya ta'alluqnya, pembuktiannya kepada mungkin, yaitu makhluk. Jadi kita pandang makhluk tetap pandang kekuasaan dan kehendak Allah. Kalau dia pintar, itu kehendak Allah. Kalau dia pintar, orang alim tuh, para tuan guru tuh berat lagi beban daripada kita orang jahil. Ini wajib menyampaikan hukum. Wajib. Kita yang jahil juga wajib menuntut. Nah, karena ulama itu ini harus masuk ilmunya, amalnya, dan akhlaknya. Tiga yang harus jaga. Berilmu, beramal, tapi kada berakhlak, kada sempurna. Berakhlak pulang, kada beramal, kada berilmu, kada sempurna juga. Karena akhlak itu harga diri, ya. Mahalnya manusia itu karena akhlak.
Cuman para ulama itu ada batasnya. Apabila orang yang tidak memerlukannya lagi, maka ia tidak wajib menyampaikan hukum. Tidak wajib lagi. Kalau Rasul kan wajib tuh perang-perang lah, terbunuh lah, mati syahid kan. Di Jabal Uhud itu kan lebih 72 sahabat mati syahid perang Uhud tuh. Secara logika akal jangan kita 300 lawan 1000. Kan secara akal kan dapat yang menang tuh nah. 300 lawan 1000. Yang 1000 ini lengkap senjata, kendaraan kudanya tangkas, orangnya jagau-jagau. Tapi hantam umat Islam 300 menang melawan 1000. Kenapa? Tentara Allah turun, yaitu malaikat. Lebih pada itu lagi. Malaikat turun. Jadi kalau orang memperjuangkan agama Allah, malaikat akan turun, memberikan semangat dan rahmat. Ya. Mati syahid. Coba. Syahid dunia akhirat. Tapi kata Nabi, ada juga umatku mati di atas kasur, tapi bernilai syahid. Kada perang lawan orang kafir enggak. Mati di atas kasur. Baik di rumah sakit kah, di manakah? Tapi dia bisa bernilai orang mati syahid. Namanya syahid akhirat. Kalau yang perang dengan orang kafir itu syahid dunia akhirat. Kalau dunia akhirat itu cuma satu kewajiban yang hidup, menanam. Haram dimandikan, haram disembahyangkan karena najis. Tanam aja, pakaiannya tuh tanam, kuburkan supaya dia menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Ini baju kita ini saksi nanti di hadapan Allah. Baju yang kita pakai beribadah jadi saksi di hadapan Allah. Baju yang kita pakai dalam maksiat saksi juga di hadapan Allah. Baju itu udah tangan. Ini bajunya untuk taat melaksanakan perintahmu ya Allah. Datang belang baju kaos, bertulis belang di belakang. Nih aku bukti dibawanya maksiat. Nah, kedua-duanya ini kebanyakan saksi aja lagi. Bila banyak saksi kemaksiatan, kalah kita. Neraka wadah. Bila saksi kebaikan yang banyak, surga wadah. Tapi keadilan Allah terhadap umat Muhammad sama banyaknya nih. Maksiat 1000, taat 1000, ke surga juga. Kada pending, ada pending, surga juga. Maka itu kita sembahyang ini kan bergeser. Bisa sembahyang fardu, bayang sunat, pindah tempat. Kenapa? Supaya disaksi tuh. Supaya nambah saksi. Fardu sini, kita sembahyang sunat kita pindah. Almarhum Syekh Haji Abdul Fattah Mumpatu. Itu sejadah jidin 3. Bayang sorangannya sejadah 3. Rakaat maghrib, rakaat pertama sini sidin bayang. Rakaat kedua kena sini tak. Rakaat ketiga sini. Belih serakaat. Tapi din sorangan jangan kayak itu. Kadang di masjid kada, di rumah din aja nak kayak itu. Mun di masjid terlalu jauh 3 kan mungkin. Nah, kenapa memperbanyak saksi di dalam amal kebaikan? Jadi waktu Sidin meninggal tuh, murid Sidin tuh entah lain Guru Dahlan, Guru Bunyamin, Guru Khalid, Tuan Guru Haji Khalid Imam. Ada lagi beberapa Haji Rapai itu di Sungai Gentang tuh. Haji Rapai, Haji Masjid tuh kan ada tuh Haji Rapai. Itu waktu meninggal semuanya kuburnya tar.
cahaya. Antara menjelang maghrib dengan menjelang waktu maghrib cahaya kubur. Murid Sidin tuh, murid yang terdekat tuh. Jadi Sidin melajari yang beli mane, kina yang beli mane turun ke madrasah maju. Sidin waktu meninggal tidak ada cahaya. Cahaya itu tidak ada. Cuman harumnya seminggu bau harum. Dan di sisi kubur tuh ada rumput putek, gua bulik harum aja. Adalah. Cuman kita beramal jangan hendak itulah. Mudahan aku menamati bakaramat. Itu kada karena Allah. Itu bonus daripada Allah karena orang yang takwa. Bonusnya bukan niatnya. Mana kubur bakaran betarang ada. Ndeki gula lampu. Tak payah panjang-panjang. Bila maghrib hidupi tarang aja lah. Bila orang banyak detak mati. Itu waluh. Jangan niat ibadah untuk mendapatkan sesuatu kecuali hanya ridha Allah. Akan mengadakan yang wajib maka lazim tahsilul hasil. Kalau kodrat iradat itu dihukumkan wajib mencipta makhluk, iradat itu wajib menentukan makhluk, lazim tahsilul hasil tidak berhasil karena yang kuasa itu zat, kodrat itu sifat. Kalau qadirun yang kuasa zat. Jadi kalau kodrat dan iradat itu takluk kepada mungkin kepada makhluk, memang kodrat iradat itu yang berkuasa menentukan makhluk dan mencipta makhluk, berarti keduanya itu punya kuasa. Yang kedua itu cuma sifat, bukan zat. Yang mengerjakan itu zat. Zat yang dapat memperbuat disebut bersifat kodrat. Zat yang menentukan segala taksis nasib hamba disebut sifat iradat. Ya kayak ini nah, ini mun kana kada apa. Ini incannya, aku kadalah ta'ala lah. Nah, bidiam itu disebut zat. Bilanya bergerak disebut sifat. Nah, jatuh kayak itu aja. Ini umpamanya nih lah, jangan padahkan aku Allah Ta'ala aku mati ikut nah berarti ya ini kisah aja contoh jatuh nya kada barak wahdah. Bila zat ini bergerak disebut sifat, dapatnya mengangkat kaki disebut sifat kodrat, berkehendaknya dia mengangkat kaki disebut iradat, bilanya bagawi disebut amal. Nah, itu jadi jatuh di tupak umpama mantap. Bilanya bergerak itu sifat sudah, artinya kelakuan si zat disebut sifat. Mun cocok terima kada apa-apa aja. Itu aku narai maulah supaya kayak apa caranya nih. Cuman ya kan berbeda kayak itu Pak. Jadi kalau kodrat iradat itu dituduh yang kuasa memang ya kodrat semata-mata mengatur, mencipta, iradat semata-mata mengatur, la tahsilul hasil, tidak sampai kepada hakikat yang sebenarnya, terbentur pada makam sifat, kada sampai kepada yang mausuf yang punya sifat. Atau meniadakan yang wajib, maka lazim ketika itu menukarkan segala hakikat, karena hakikat wajib itu barang yang tiada menerima ia akan ada. Arti hakikat itu tidak bergerak. Jadi Allah mencipta makhluk tidak wajib. Allah tidak wajibkah Allah mencipta makhluk? Tidak. Hukumnya harus saja. Wajibkah Allah itu menentukan nasib makhluk? Tidak. Hukumnya harus saja. Nah, tidak wajib. Kalau wajib berarti ada yang merintah.
Kita ini perintah wajib sembahyang. Ada yang merintah. Jadi ya tidak wajib dan tidak mustahil. Maka itu Allah tuh bebas. Nah, bebas saja. Maka itu ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu yang khusyuk, yang memang sangat mengharap apa yang ia hajatkan supaya dikabulkan Allah, harus saja Allah merubah apa yang ada. Cuman setiap kejadian wajib mengetikatkan ini adalah kodrat dan iradat Allah yang sudah jadi. Pak Neorabah, nah kan jadi dah. Nah, itu jatuh kepada ta'alluq wajib bahwa ini adalah kehendak dan kekuasaan Allah. Tapi yang akan datang itu mubah harus saja bagi Allah. Maka itu kita disuruh berdoa itu serius. Berdoa itu serius. Yang mengaminkan serius juga. Jangan kada serius. Banyak nang dikabulkan Tuhan. Kada sungguh-sungguh. Malah kita sembahyang serius dulu nih. Aku nih menghadap Allah. Ingat, serius baru bisa capai khusyuk. Yang benar Allah. Ngatangannya kayaknya orang bincong. Allah. Kada serius ngaran. Saya bahaya nang kaito ko lihat. Lalakian tahun bibinian dia tahu pak. Betnya bebungkus dan ika disuah jo pakawan. Eta datang Allah. Sini pulang mandak. Nah, kada dalam serius kali menghadap bupati aja baik. Apalagi menghadap nang datunya bupati. Jadi harus serius, harus siap itu. Maka itu disuruh istighfar dahulu masing-masing supaya kita dibersihkan Allah dari dosa zahir dan batin lalu menghadap Allah. Begitu Allahu Akbar seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa melihat Allah tetap melihat kamu. Apa yang kita kerjakan Allah melihat. Ingatkan gitu. Apa yang kita baca Allah mendengar. Apa zahir dan batin Allah Maha Tahu. Nah macam itulah mengamalkan. Ada Pak serius tuh. Ingat sadar dulu. Yang Isya ingat ini sembahyang Isya. Nah, karena waktu sampai, insyaallah kita sambung kesempatan yang wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana mu'minin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.